Welcome, brother, and all my friend, please just pass away. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi yang unik banget. Perpaduan antara komedi yang blak-blakan dengan analisis pasar yang super tajam. Ya, kita bakal ngomongin soal rumor, kepanikan, dan psikologi yang sering banget bikin market jadi kacau balau. Dan pastinya, gimana kita bisa curi peluang di tengah kekacauan itu. Yuk, kita langsung mulai aja. Nah, pertama-tama aku mau nanya langsung nih ke kalian. Coba deh jujur, kalian ini beneran seorang trader? Atau jangan-jangan cuma jadi korban market? Pertanyaannya emang agak provokatif sih, tapi tenang. Ini tuh sebenarnya tamparan realita yang sering banget kita temuin di dunia trading. Dan inilah inti dari apa yang bakal kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kepanikan pasar Selat Hormuz. Coba kita lihat kejadian geopolitik yang baru-baru ini bikin psikologi pasar tuh benar-benar terguncang. Kemarin tiba-tiba aja dunia dilanda kepanikan yang luar biasa. Ada rumor nyebar kalau Selat Hormuz itu bakal ditutup. Nah, kalian tahu kan gimana reaksi para trader? Mereka langsung panik impulsif. Mikirnya, wah abislah kita, harga minyak bakal melambung, kiamat kecil nih. Pokoknya ketakutan soal krisis minyak langsung nutupin logika mereka. Tapi tunggu dulu. Nggak lama setelah itu muncul dong klarifikasi dari Iran. Intinya mereka kayak bilang, ya elah kita cuma bercanda kok, lewat aja santai. Terus gimana reaksi market? Langsung bingung dong. Mereka kayak nanya, ini seriusan apa prank doang sih? Dan tebak hasilnya? Harga minyak langsung nyungsep. Benar-benar terjun bebas kayak nilai ujian matematika yang nggak belajar semalaman. Ini nih bukti nyata, betapa gampangnya market itu digoreng kepanikan, terus tiba-tiba berbalik arah dengan sangat keras cuma gara-gara satu rumor yang nggak pasti. Lanjut ke bagian 2, psikologi trader FOMO. Sekarang coba deh kita ngaca bentar. Kita lihat kemunafikan yang sebenarnya kocak banget tapi nyata di kalangan trader. Coba perhatiin. Kalau harga lagi naik, terus kita dapat cuan, wah kita dengan bangganya nepuk dada sambil bilang, aku emang jenius. Tapi giliran market berbalik arah dan harga turun, tiba-tiba ceritanya beda. Kita mulai cari kambing hitam, teriak-teriak bilang, wah ini brokernya curang nih. Padahal ya, kalau kita mau jujur sama diri sendiri, kerugian itu selingnya murni karena kita masuk pasar pas lagi FOMO, alias takut ketinggalan momen, dan pastinya tanpa perhitungan yang jelas. Nah, ini ngebawa kita ke bagian ketiga, pasar, logika versus emosi. Faktanya nih ya, pergerakan market itu seringkali sama sekali nggak pakai logika, market itu isinya cuma perasaan doang. Kemarin, waktu orang-orang pada takut, harga langsung didorong naik gila-gilaan. Sekarang, pas marketnya udah mulai tenang, harga pelan-pelan turun lagi. Pasar itu emang kadang nggak rasional banget. Ya, ibarat mantan lah. Dia pergi bukan karena kurang sayang, tapi ya karena ada yang lebih tajir. Kalian mungkin senyum denger ini, tapi analogi ini tuh pas banget buat ngingetin kita kalau emosi dan persepsi subjektif itu adalah penggerak utama di balik semua grafik naik turun yang kita pantau tiap hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, setup trading hari ini. Setelah kita puas ngetawain betapa absurdnya kelakuan orang-orang di market, sekarang waktunya kita transisi lihat datanya. Kalau kita baca emosi market saat ini, kondisinya tuh lagi santai banget. Jadi ya kita juga harus ikut santai. Tapi ingat, santai bukan berarti kita rebahan lengah gitu aja. Kita santai sambil pasang kuda-kuda buat ambil posisi sell. Poin pentingnya tuh gini, cuan itu cuma datang ke mereka yang sabar nunggu momen yang tepat, bukan ke mereka yang asal pencet tombol karena baper, alias bawa perasaan. Nah, hal yang paling menarik buat kita fokusin sekarang adalah di angka 102,80. Berdasarkan analisis, ini tuh titik masuk yang wajib banget kita awasi ketat. Kita diinstruksikan buat eksekusi posisi sell persis di bawah angka ini. Ingat, kita tuh nggak lagi nebak-nebak arah angin ya. Kita lagi nunggu market bergerak mendatangi angka rasional ini. Dan pastinya kalau kita udah tahu di mana pintu masuknya, kita wajib banget tahu di mana kita bakal ambil untung. Strategi kita kali ini punya 2 target penurungan yang presisi banget. Target pertama kita ada di 99,10. Terus, target keduanya ada di angka 97,00. Punya peta jalan yang jelas kayak gini tuh yang bikin kalian beda dari trader-trader reaktif yang bertindak cuma modal emosi doang. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, pentingnya rencana trading. Semua angka dan level harga yang udah kita bahas tadi, ujung-ujungnya bermuara ke satu hal krusial, tanggung jawab pribadi. Jangan salahin Iran, jangan salahin broker, salahkan diri kamu sendiri kalau kamu berani masuk market tanpa plan yang matang. Serius deh, kalau sampai sekarang kamu masih sering kalah, ini saatnya berhenti nyalain faktor luar. Jadikan trading ini sebagai tempat di mana kita bisa ngetawain dinamika pasar sekaligus nyetak profit pakai kedisiplinan tingkat tinggi.
Jadi, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin hari ini. Di transaksi kalian berikutnya, apakah kalian bakal pakai rencana logis kayak yang baru aja kita bedah hari ini? Atau kalian rela ngebiarin diri kalian balik lagi jadi sekedar korban dari emosi pasar? Tentukan pilihan kalian dan bersiaplah buat profit. Remember, profit comes to those who are patient, not those who are emotional.